Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah raya pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua, selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah, dan kita akan tundukkan kepala untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan kami dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, membawa kehidupan kami yang serba banyak kekurangan dan kelemahan ini, dan itu sebabnya Tuhan ampuni, sucikan hati kami untuk kami layak untuk beribadah, memuji, serta membesarkan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan kami serahkan acara ibadah raya ini ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, Tuhan juga memberkati semua. Terima kasih Tuhan, alat-alat yang kami gunakan, biar Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dan segala rintangan, halangan apapun juga yang coba dikerjakan oleh iblis, ya Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan segera masuk dalam acara ibadah raya di minggu pertama pada bulan Mei ini, dan kita akan melakukan satu pujian yang berletih lesu, yang berletih lesu. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia memberi kelegaan kepadamu. Pikulahu yang Yesus datang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu kan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Ikulahu yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus,
Juru Selamatku, hanyalah Yesus, oh Yesus sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin, puji Tuhan. Pujian ini merupakan doa kita, ya. Tetapi ini juga suatu undangan Tuhan, ya, untuk Tuhan itu rindu untuk memberikan satu kelegaan bagi kita semua yang mau datang kepada Tuhan, ya, terutama bagi kita yang berletih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan menolong kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan melanjutkan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan dalam buku Psalm nomor 149. Buku Psalm 149, Ku bersyukur padamu Tuhan. Padamu Tuhan, sebab Kau telah melindungi hidup hamba yang hina ini dalam kuasa firman. Nikah suci turut teladanmu, nikah yang dihormati, senantiasa junjung tinggi segenap pengorbananmu. Di tengah-tengah kehancuran, nikah di dunia, firman mempelai telah memimpinku dalam kesucian ilahi. Pimpinlah terus hidupku ini dalam tiap rencanamu. Memasuki nikah rohani, dipermuliakan bersamamu. Haleluya. Di tengah-tengah kehancuran, nikah di dunia, firman mempelai telah memimpinku dalam kesucian ilahi. Di tengah-tengah kehancuran, nikah di dunia, firman
Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Benar Tuhan, kami mengaminkan pujian ini. Itulah keadaan dunia ini yang menimpa dunia ini, bahkan juga menimpa gereja Tuhan. Namun demikian Tuhan, di tengah-tengah kehancuran nikah-nikah ini, Engkau tampil dan Engkau menampilkan pribadimu sebagai pribadi yang merindukan untuk supaya nikah-nikah kami, ibadah kami, pelayan kami dibangun oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan untuk kami masuk dalam nikah rohani antara Engkau sebagai kepala dan kami gerejamu sebagai tubuh, sebagai mempelai perempuanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pengajaran firman mempelai ini sungguh-sungguh akan mempersiapkan kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biar Tuhan tetap berkemurahan kepada kami. Dan sebentar kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya kami bisa fokus hanya kepadamu, dan Engkau mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan surgawi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula kami selalu ingat kepada gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga memberikan pertolongan memakai para hamba-hamba-Mu semua, terutama dalam pemberitaan firman-Mu, untuk menyampaikan berita yang sama, yang bersumber dari firman-Mu, untuk membawa gereja-Mu untuk masuk dalam rencana Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba. Engkau tahu Tuhan keadaan hamba, ketidakmampuan hamba, ketidakberdayaan hamba. Namun hamba rindu untuk bisa melayani Engkau. Tuhan tolong berkemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh tampilkan, boleh menemplak, boleh menegur, boleh mengoreksi kehidupan kami, dan penyucian itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami semua, terutama hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan juga memberikan pertolongan, dudukkan dengan baik, berikan kerinduan untuk merindukan pribadi-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih. Dan sebelum lanjut ya dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyampaikan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Puji Tuhan, syukur, terima kasih kita hatur persembahkan kepada Tuhan Yesus. Maka pada hari ini merupakan suatu minggu pertama, tanggal 1 Mei, minggu pertama ibadah kita pada sore hari ini disertakan dengan perjamuan suci. Dan itu sebabnya kita mempersiapkan diri. Dan biarlah perjamuan suci ini bukan merupakan suatu tradisi atau peraturan atau kebiasaan, tapi perjamuan suci ini bila merupakan suatu kerinduan kita kepada Tuhan untuk bukan saja satu bulan sekali atau setiap minggu pertama atau dan ibadah PA, tapi sesungguhnya perjamuan suci ini harus sungguh-sungguh menjadi pengalaman hidup kita sehari-hari. Ya, sebab perjamuan suci ini berbicara tentang kurbannya Kristus. Makan dan minum perjamuan suci ini artinya kita sedang bersekutu dengan kurbannya Kristus. Dan firman Allah jelas mengatakan bahwa dagingku ini benar-benar makanan dan darahku ini benar-benar minuman yang membawa atau memberikan hidup kepada kita. Itulah kehidupan kekal. Nah, kalau kita mengetahui hal semacam ini, alangkah bijaknya kalau kita menerima perjamuan suci ini bukan merupakan satu peraturan, tapi menjadi suatu kebutuhan kita. Sebab dibalik dari itu, hasil dari perjamuan suci ini
tubuh dan darahnya Kristus ini akan memberikan kehidupan kekal. Saya teringat satu ayat sebelum saya membawa masuk dalam satu cerita firman Tuhan. Kita akan membaca dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes ayat pasal yang ke-6, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-6, saya akan membawa kepada kita ayat yang ke-54, ya. Pasal 6 ayat yang ke-54, dia mengatakan begini: barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi dalam perjamuan suci ini terkandung kehidupan yang kekal dan membangkitkan dia pada akhir zaman ini, bagi jika Tuhan izinkan kita diizinkan mati sebelum Tuhan Yesus datang, mati, kita meninggal, dipanggil Tuhan, ya, secara pribadi kita meninggal dunia, ya, maka nanti pada kebangkitan yang pertama itu kita akan mengalami satu kebangkitan. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan. Lalu kita mengatakan, apakah nasi, roti, dan semuanya bukan makanan? Benar, itu makanan. Makanan hanya untuk perut, dan setelah itu turun ke jamban, selesai. Tetapi dagingnya Tuhan, itu tubuhnya Tuhan, dan darahnya Tuhan itulah yang disebutkan, saudaraku, ya, makanan yang sesungguhnya, minuman yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mengandung janji dan memberikan janji kehidupan kekal. Ya, dia katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dalam bentuk perjamuan suci ini kita terima dengan layak. Sabun, jangan sampai kita menerima dengan tidak layak, itu justru akan mendatangkan suatu hukuman, saudaraku. Tapi kalau kita makan dan minum dengan layak, mengakui bahwa itu tubuh dan darahnya Tuhan, saudaraku, sungguh-sungguh dalam perjamuan suci ini ada kuasa. Seringkali saya mengatakan ketika kita mengangkat, ya, cawan Tuhan, darah Tuhan, ini bukan obat. Yang seringkali banyak kali gereja Tuhan, anak Tuhan, ya, bahwa cawan itu, darah Tuhan itu disamakan sebagai obat. Iya, ini lebih daripada obat. Darah Kristus itu adalah kuasa Tuhan. Dan di dalam kuasa Tuhan itu terkandung termasuk kesembuhan. Masalah sakit penyakit bisa dituntaskan oleh Tuhan. Jadi kalau kita terima itu hanya sebagai obat, saudaraku, maka kalau kita sudah sakit sembuh, ya, kita nggak butuh perjamuan suci. Tetapi sebaliknya, kalau itulah kuasa Tuhan, kita terima sebagai kuasa Tuhan, saudaraku, nah ini yang kita butuhkan, yang akan menyelesaikan segala perkara, sampai pun kehidupan yang kekal yang Tuhan tunjukkan di sini. Ayat yang ke-55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya apa? Kita bersekutu, menyatu dengan Tuhan. Ya, dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-10, ya, jika kita satu dalam kematiannya, kalau kematian Kristus itu senantiasa ada dalam tubuh kita, satu, ya, kita terima perjamuan suci ini, kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus, satu, maka kehidupan Yesus itu juga menjadi nyata. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin, saudaraku. Coba kita akan mengulangi membaca 2 Korintus pasal yang ke-4, ya. 2 Korintus pasal yang ke-4 ini
penting buat kita, saudaraku, untuk mengingatkan kita kembali supaya kita semakin membaca, semakin dikuatkan oleh Tuhan, khususnya ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik, nanti bandingkan dengan Injil Yohanes pasal yang ke-6 tadi, saudaraku. Pasal yang ke-6 tadi, Injil Yohanes pasal yang ke-6 lagi, ayat yang ke-56 tadi, Kita baca ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini pengalaman tulisan dari Rasul Paulus. Dia mengatakan senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 dia katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ada satu persekutuan yang erat. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kita, maka kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudaraku. Itu sebabnya biarlah setiap kita mengangkat tubuh dan darahnya Tuhan itu harus kita lakukan dengan layak. Artinya, kalau kita mengangkat tubuh Tuhan dan kita mengingat sesuatu, apapun itu kesalahan atau dosa, lebih baik, kata layak itu lebih baik kita mengakui kekurangan kesalahan kita kepada Tuhan, saudaraku, baru kita mengangkat tubuh dan darahnya Kristus. Itu yang dimaksud dengan mengangkat tubuh dan darahnya Tuhan dengan layak itu. Sehingga, saudara sekalian, tubuh dan darahnya Kristus itu sungguh-sungguh ketika kita angkat, kita makan. Makan itu artinya bersekutu, saudaraku. Bersekutu menjadi satu, saudaraku. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Maka di situ ayat tadi mengatakan, mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kalau kita melihat ini, kita simpulkan bahwa perjamuan suci ini bukan suatu kebiasaan atau adat istiadat atau itu peraturan bagi kita. Saya dan jemaat, bagi gereja Tuhan, perjamuan suci itu harus menjadi satu kebutuhan, menjadi satu kerinduan untuk senantiasa kita bersekutu. Memang dalam ibadah kita di gereja Menanggal, Triorejo, dan sebagainya, memang ada ibadah-ibadah khusus yang harus mengandung perjamuan suci. Macam hari ini, minggu pertama di bulan Mei ini kita angkat perjamuan suci. Nanti ibadah PA juga disertai perjamuan suci. Ini dalam ibadah memang semacam itu. Tetapi seharusnya tubuh darah Kristus ini harus nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya saat-saat ibadah, tapi setiap saat dan setiap waktu. Setiap saat dan setiap waktu untuk kita senantiasa bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan, bersekutu dengan darahnya Kristus atau kurban Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, pada Minggu Raya ini saya ingin membawa kepada kita semua kepada satu kisah dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Jika si izin Tuhan ini bisa sampai pada hari kenaikan Tuhan, pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-30. Ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang
ke-38. Sebelum saya lebih jauh, saudaraku, saya ingin menjelaskan lebih dulu. Saya akan menerangkan ini dalam bentuk studi, saudaraku, ya, nanti ya, jika Tuhan izinkan berurutan, saudaraku, berurutan sampai sejauh mana Tuhan berkehendak untuk kita semua. Saya harus menyampaikan ini, ya, supaya kita belajar untuk kita memperhatikan dan kita diingatkan selalu akan pengajaran tabernakel dalam terang kabar mempelai ini, ya. Dalam pasal yang ke-8 sampai yang ke-10, saudaraku. Pasal 8 sampai pasal 10 ini termasuk 8, 9, 10 ini, saudaraku. Dalam susunan tabernakel, saudaraku. Dalam susunan tabernakel terkena misbah korban bakaran. Terkena misbah korban bakaran. Misbah korban bakaran itu letaknya di halaman tabernakel. Halaman itu daerah iman atau daerah kebenaran. Sedangkan ruangan yang lain yaitu ruangan suci itu daerah kesucian atau kekudusan. Dan ruangan maha suci itu ada ruangan, ya, kesempurnaan. Ruangan maha suci bicara tentang kesempurnaan di sana. Ya, dan kita semua belum sampai di sana. Dan setidaknya kita sudah berada di halaman dan menerima alat ini, ya, untuk kita menjadi yakin dengan alat ini, ya, sampai kita nanti mengalami alat yang kedua, itu yang namanya bejana atau kolam pembasuhan, dan kita meningkat lagi untuk kita masuk, ya, untuk masuk ke ruangan suci melalui pintu yang namanya pintu kemah, saudaraku. Ya, nanti sewaktu-waktu secara khusus kita akan pelajari tabernakel, ya. Setelah dari pintu kemah ini kita masuk ke ruangan yang pertama yang namanya ruangan suci, saudaraku. Yang di sana ada 3 macam alat tabernakel, saudaraku. Ada pelita emas, ada meja roti sajian, ada mezbah dupa. Ini alat-alat ini, saudaraku, memang zamannya Musa ini wujudnya barang atau benda. Ya, tetapi untuk sekarang ini, saudaraku, mulai zaman gereja dan Kisah Rasul, itu sudah wujudnya bukan lagi barang, tapi wujudnya adalah ketekunan yang berbicara tentang ibadah. Prakteknya untuk sekarang 3 macam alat ini adalah 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita, kepada gereja Tuhan, khususnya di kalangan gereja Pantekosta Tabernakel ini pasti diajarkan ini, saudaraku. Ya, pasti diajarkan ini. Jadi ibadah itu ada 3 macam ibadah. Ada ibadah raya semacam ini adalah pelita emas, saudaraku. Ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, ini khusus, ya, dalam tabernakel itu, ya, pendalaman Alkitab, ya, yang disertai dengan perjamuan suci, itulah meja roti sajian, saudaraku. Dan yang ketiga adalah mezbah dupa emas. Itulah ibadah doa dan penyembahan. Ini merupakan proses, saudaraku. Proses sampai sewaktu-waktu, ya, daging ini robek dan kita boleh masuk ke ruangan maha suci, masuk dalam kesempurnaan Allah. Ini yang Tuhan tunjukkan. Saya kembali kepada, ya, Injil Matius pasal yang ke-8 sampai yang ke-10 termasuk 9. Ini dalam tanda mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran. Ya, sedikit saya akan menunjukkan supaya kita juga tahu, sebab saya sudah menyebutkan mezbah korban bakaran itu apa prakteknya untuk sekarang ini. Arti rohani dari mezbah korban bakaran ini adalah salib di mana Kristus menjadi kurban. Salib di mana Kristus menjadi kurban atau kurbannya Kristus. Atau Yesus yang tergantung di atas kayu salib ini. Ya, sama dengan juga
baptisan darah, ada baptisan air, ada baptisan darah, ada baptisan Roh Kudus. Ini baptisan darah, saudaraku, yang berbicara tentang pertobatan. Bertobat. Ya, bertobat itu. Apa tuh itu bertobat? Bertobat itu adalah tinggalkan kejahatan, saudaraku. Jadi kalau kita bilang tobat, aku tobat, aku tobat, berarti kita tidak boleh mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang lama itu. Artinya tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat, ya, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hatinya Tuhan. Tinggalkan dan harus dilanjutkan. Harus segera kembali kepada Tuhan. Jangan separuh bertobat. Dan itu tidak mungkin. Ya, kalau kita hanya meninggalkan dosa dan kejahatan, lalu kita tidak kembali kepada Tuhan, sewaktu-waktu kita akan kembali dalam perbuatan yang lama ini. Ini salahnya kita. Menganggap kalau kita sudah nggak melakukan itu sudah aman. Belum. Harus dibawa kepada Tuhan. Harus dibawa kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah. Tinggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, artinya ibadah. Nah, dalam ibadah-ibadah itulah nanti ya kehidupan yang bertobat ini akan dibimbing, akan dididik. Ya, akan dibimbing, akan dididik untuk apa? Untuk supaya nanti dilanjutkan untuk masuk dalam baptisan air. Apa itu baptisan air? Bejana pembasuhan itu. Itulah kelahiran baru. Baptisan air itu untuk supaya kita mendapatkan hati nurani yang baik kepada Allah, bukan hati yang jahat. Ya, bukan hati yang jahat. Itu sebabnya kenapa harus bertobat, tinggalkan dosa dan kejahatan dan kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita mengalami kelahiran yang baru, dilahirkan kembali untuk mendapatkan yaitu hati nurani yang baik kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan hati yang jahat, tapi hati yang baik. Ya. Yang tadinya kita suka mendendam, suka membenci, suka iri hati. Ini kadang-kadang kita tidak salah. Kalau kita lihat orang diberkati gitu, kita iri hati. Harusnya nggak demikian. Iri. Ini bukan hal yang memang orang tidak tahu. Ya, ini hati kita. Tapi juga lewat ucapan-ucapan kita bisa tahu bahwa orang itu iri atau nggak iri, saudara. Ketika melihat yang paling gampang saudaranya diberkati Tuhan. Nah ini harus ditinggalkan. Ya, itu sebabnya harus lanjut, harus masuk baptisan air setelah bertobat itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan hati nurani yang baik, ya, kepada Tuhan. Bukan hati yang jahat. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan satu ibadah dengan hati yang baik kepada Allah. Bukan hati yang berprasangka, bukan hati yang hanya ingin ibadah untuk mendapatkan satu keuntungan. Bukan. Betul-betul kita menghadap Tuhan ini dengan hati yang baik, hati yang jujur, hati yang tulus. Maka ada ayat mengatakan, maka kalau dilakukan itu dengan hati yang jujur, penuh syukur, saudaraku, maka ibadah itu akan memberikan satu keuntungan yang besar. Jangan dibalik. Kita seringkali melakukan ibadah supaya kita ya untuk mencari keuntungan dalam ibadah. Padahal tidak usah kita seperti itu. Ayat mengatakan kalau ibadah itu disertai dengan rasa syukur, memberikan keuntungan. Tuhan sudah memberikan suatu keuntungan kepada kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Ya, puji Tuhan. Sekarang saya akan bawa masuk dalam cerita itu. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan 38 ya. Saya nggak tahu sejauh mana nanti kita, kalau saatnya berhenti, kita berhenti, saudaraku, ya, untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dan nanti kita lanjutkan di ibadah-ibadah yang lain. Ya. Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai 38. Ini perikopnya belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Jadi dari perikop ini, satu hati kita sudah mendapatkan satu harapan, satu penghiburan sekaligus harapan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Orang banyak itu ya tentu lebih dari satu orang banyak. Dan apa yang terjadi nanti kita akan lihat. Lebih baik kita akan membaca lebih dulu. Demikian bunyinya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saya lanjutkan lebih dulu. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah. Nah ini. Dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya. Ya, setelah Tuhan melihat keadaan orang banyak itu, ya, dan Tuhan menyatakan semacam itu, dan ternyata banyak orang yang lelah, ya, yang lelah dan terlantar itu, yang digambarkan oleh Yesus seperti domba yang tidak tergembala. Orang yang lelah dan terlantar itu digambarkan seperti domba yang tidak tergembala. Nanti akan lihat. Kita akan lihat nanti ya dalam kelanjutan pemberitaan firman Allah ini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Jadi Tuhan langsung bicara tentang tuaian, panen. Ya, panen. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk dituai ya, untuk tuaian itu. Meminta pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan, ya, khususnya kepada murid-murid diperlihatkan orang lelah dan terlantar ini, ya, jiwa-jiwa ini, bicara tentang jiwa-jiwa ini harus dituai, harus dipanen, harus dilayani, dan semuanya itu, ya, puji Tuhan. Ini ya ayat 35 sampai 38. Namun demikian, saya ingin membagikan ini dalam cerita ini, satu perikop ini sesungguhnya ada tiga bagian cerita. Ya, saya tadi mengatakan kita periksa ini dalam bentuk pelajaran studi. Kita akan lihat. Ya, kita minta kepada Tuhan, mohon dukungan dari jemaat semua, doa untuk supaya Tuhan itu memberikan firman Allah dalam cerita ini. Ada tiga bagian cerita. Ya, ada bagian cerita. Ayat yang ke-35. Kalau kita bisa mengamati situ, ya, dimulai dari kata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Kalau kita mundur ke belakang, jadi yang disebutkan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan ini sudah Tuhan lakukan. Ya, Tuhan lakukan bagaimana
mulai ayat yang ke-8 itu, saudaraku. Ya, setelah Tuhan itu mengajarkan tentang dua macam dasar, saudaraku, maka Tuhan mulai mengerjakan pekerjaan keselamatan ini. Pasal 8 di sana ada Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dan hal mengikut Yesus dan banyak hal yang Tuhan kerjakan. Berkeliling ke kota, ke semua kota dan desa. Untuk apa? Untuk mengadakan suatu mujizat-mujizat. Ya, untuk menyembuhkan orang-orang. Dan orang-orang ini perlu ditolong semua. Setelah itu, saudaraku, ya, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil keselamatan, Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi bagian yang pertama ini adalah Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Ini bagian pertama, saudaraku. Artinya apa? Ini Tuhan ingin membangun hubungan antara murid dan guru. Dia mengajar, dia tampil sebagai seorang guru, saudaraku. Dan orang-orang yang ada yang mendengarkan pengajaran dalam bait Allah itu, dia adalah seorang murid. Nah, sekarang kita dibawa ke sana. Ini yang pertama, saudara. Hubungan antara murid dan guru. Di mana Yesus memberikan satu pengajaran dalam bait Allah. Nanti kita lihat isi pengajaran itu apa. Lalu yang kedua, saudaraku, yang kedua, ayat yang ke-36, saudaraku, ayat 36, ya, kita melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini hal yang penting yang dia lihat, yang Tuhan lihat. Orang banyak itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini membangun hubungan antara domba dan gembala. Dan kita akan bisa melihat nanti, ya, kita akan melihat kenapa domba itu sampai tidak tergembala. Ya, nanti kita akan lihat di sana. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan ini. Ya, hubungan antara domba dan gembala. Kita harapkan hubungan antara domba dan gembala itu harmonis, baik. Ya, seperti halnya hubungan jemaat dan gembalanya itu harus baik. Kalau sampai tidak baik, itu akan menimbulkan masalah-masalah. Ya, menimbulkan masalah-masalah dalam penggembalaan itu. Ya, ini ada 3 hal yang membuat domba itu terlantar. Nanti ini ada saatnya. Bagian yang kedua. Lalu yang ketiga, saudaraku, yang ketiga itu, ya, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Ya, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini hubungan antara tuaian, ya, dan pekerja atau pemilik tuaian. Ini hubungan antara tuaian dan pemilik tuaian itu sendiri. Kita akan lihat, saudaraku. Kita akan lihat nanti bagaimana cerita ini sungguh-sungguh, ya, luar biasa. Jadi hubungan antara tuaian dan pemilik tuaian itu adalah sama dengan hubungan kepemilikan Tuhan yang empunya tuaian. Ya, puji Tuhan. Ini puncaknya, saudaraku. Hubungan kepemilikan. Ini tidak akan terpisahkan lagi.
kalau hubungan antara murid dan guru, kalau hubungan murid dan guru sewaktu-waktu akan berpisah, akan terpisah. Ya, tidak ada murid abadi, saudara. Ya, kalau kita aja ya di sekolah sekuler, saudara, SD itu kalau sudah tamat, sudah kelas 6 kan harus tamat, saudara. Kita nggak mungkin mengulangi lagi ke kelas 6 terus. Kita naik jenjang ke SMP 3 tahun, saudara. Naik lagi ke SMA, ya 3 tahun. Mungkin kuliah 3 tahun, 4 tahun. Nggak terus kita sekolah. Sewaktu-waktu, ya murid ini juga akan terpisah dengan guru. Ya nggak tahu kalau ngendok terus lagi ya. Suka sekolah, nggak ada tamatnya. Ini akan bisa terpisah. Kenapa? Dia setelah sekolah, dia harus memutuskan diri sementara. Berarti untuk kita tidak, ya bukan untuk melupakan guru yang mengajar kita. Sebab ayat mengatakan, ya untuk supaya selalu ingat kepada orang yang mengajarkan kepada kita. Kita berpisah untuk apa? Untuk melanjutkan jenjang. Kalau sudah selesai sekolah, kita berpisah dengan guru, maka murid itu harus mencari pekerjaan untuk bekerja, untuk melangsungkan kehidupannya. Ini hubungan antara murid dan guru itu sewaktu-waktu juga bisa terpisah. Ada perpisahan. Lalu yang kedua, saudaraku, nanti kita lihat antara domba dan gembala ini juga bisa terpisah. Nanti ada penjelasan kenapa bisa terpisah, apa yang menjadi sebab membuat domba itu terlantar, terpisah itu dengan gembala. Lalu puncaknya pada cerita yang ketiga, hubungan antara tuan dan empunya tuan. Itu sama dengan hubungan antara kepemilikan. Yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai pria. Ini hubungan kepemilikan. Nanti kita akan menjelaskan tentang milik kepemilikan Tuhan itu apa sih? Apa saja kepemilikan Tuhan itu? Nanti kita akan jelaskan semua. Ya, ini supaya saya menunjukkan ini, setidaknya nanti saudara bisa sudah tahu gambarannya. Oh iya, saya sedang diarahkan ke sini. Nah, sekarang yang saya ingin tunjukkan dalam ayat Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 ini, bagian yang pertama ini adalah hubungan antara murid dan guru. Ini yang pertama. Nah, kalau menceritakan tentang hubungan murid dan guru, tentu ini ada murid, ada guru. Kalau di sini Yesus sedang mengajar di dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan ya segala penyakit dan kelemahan. Ini penyakit dan kelemahan ini, saudaraku, ya ini kelemahan ini cacat atau aib. Ya, menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini bagian yang pertama. Ya. Nah, sekarang kalau dia tampil sebagai seorang guru, ya, kalau ada guru tentu ada murid. Apa artinya seorang guru tanpa murid? Siapa mau diajar? Tetapi juga demikian kalau semua ingin menjadi pengajar, menjadi seorang guru, lalu sopo murid te, maka Tuhan itu menetapkan minimal ada 5 jabatan. Dalam Efesus pasal 4 itu ada yang ditetapkan sebagai seorang rasul. Ya, saya gambarkan ini jempol saya ini, saya nggak mengatakan jempol ini rasul, tidak, untuk memudahkan rasul. Satu, ada yang namanya nabi. Saya katakan ini telunjuk, ya. Bukan ini nabi, ya jangan sampai salah paham lalu mengatakan Thomas mengatakan bahwa jari telunjuk itu nabi, katanya. Jangan, ya. Saya hanya untuk memudahkan untuk kita, ya. Nabi dengan karunia-karunia-Nya. Jadi rasul dengan karunia-karunia-Nya. Juga ada yang namanya penginjil jari tengah ini.
Ya, jangan kita berpikiran negatif, saya hanya untuk memudahkan. Bukan ini penginjil. Ya, memudahkan, menonjol, ini penginjil ini. Ya, dengan karunia-karunia-nya, saya nggak usah menjelaskan dulu. Lalu ada jari manis, yang ini jari manis ini biasanya ada bagi seorang gembala biasanya ada cincin. Ya. Gembala yang manis, padahal gembala manis hanya satu, Tuhan Yesus. Ya, untuk yang seringkali jari manis kita tempatkan ya cincin lah, bagaimana gitu ya. Ini gembala, jabatan gembala dengan karunia-karunia. Lalu yang ini, yang jari kelingking ini memudahkan ya. Saya nggak mengatakan, oh guru itu jari kelingking, tidak. Lalu menganggap kita kecil, tidak. Ya, semua jabatan dan karunia dari Tuhan itu sama. Tuhan itu tidak pernah memilih-milih, memilah-milah. Tuhan menempatkan itu. Ya, inilah pengajar atau guru yang juga mendapatkan karunia-karunia khusus untuk seorang guru. Nah, itu sebabnya kalau di sini Yesus tampil sebagai pengajar, dia juga seorang guru. Dia tampil sebagai seorang guru. Maka pihak kita harus menempatkan diri sebagai seorang murid. Ya, kalau kita menempatkan diri sebagai seorang murid, ini sudah tepat. Yesus pengajar, atau mungkin kita bertanya, ya, mana ayatnya kalau Tuhan menyatakan bahwa akulah guru? Ya, memang Tuhan secara jelas memang hanya mengatakan ia mengajar. Nah, sekarang jabatan guru itu apa? Kalau seorang guru itu apa tugasnya? Ya, mengajar. Dan ini diakui oleh Nikodemus. Ya, Nikodemus ini dia dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ya, jangan ditutup. Ini saya yang ingin menunjukkan kepada kita semua. Pengakuan ini justru harusnya dari orang lain. Ya, dari orang lain. Ya. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua, atau ayat yang pertama dan kedua. Perhatikan, percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ini Farisi ini orang pandai. Ya, dia orang pandai, orang yang punya jabatan. Dia juga dari ahli-ahli Taurat yang ahli dalam bidang Alkitab, saudaraku, ya. Yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Mestinya, saudara sekalian, Nikodemus ini adalah seorang suhu, seorang guru, pemimpin, ya, pemimpin agama Yahudi. Seorang pemimpin agama Yahudi. Ini identitas dari Nikodemus ini. Jelas, dia seorang pemimpin, dia seorang Farisi, tapi dia juga seorang pemimpin agama Yahudi. Apa yang terjadi sekarang? Ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, saya nggak tahu, saudaraku, ya, kenapa mesti malam? Ya, ada apa kok malam-malam? Saya berpikir positif, saudaraku. Karena dia punya kedudukan seorang Farisi, seorang pemimpin Yahudi, bagaimana dia datang kepada Yesus? Lalu apa yang diungkapkan? Datang pada malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, nah ini kita, Rabi itu artinya guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi seorang pemimpin Yahudi ini, dan sekaligus seorang Farisi ini, mengakui, bukan Yesus yang mengatakan, aku nih guru loh. Tidak. Tapi dengan dia mengatakan, ia mengajar di bait-bait Allah, ini sebenarnya sudah menunjukkan dia adalah seorang guru. Tetapi ini ada orang lain, yaitu Nikodemus, seorang Farisi.
Dan seorang pemimpin agama Yahudi ini, orang Yahudi ini, agama Yahudi ini, saudaraku, dia mengakui, kami tahu Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Bukan hanya sembarangan guru, guru yang diutus oleh Allah. Kalau kita melihat dalam cerita ini, kita akan bisa melihat guru yang satu yang diutus Allah ini tidak seperti guru-guru yang lain. Dan pengajarannya apa yang disampaikan kepada Nikodemus ini? Kita lihat, kita akan mungkin ada ajarannya ini. Ya. Dia akui, Nikodemus mengakui guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini yang disampaikan kepada pemimpin agama Yahudi dan orang Farisi ini. Dia menunjukkan pengajarannya, ucapan yang dikatakan Yesus. Dia katakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maka kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ini hebat pelajaran pengajaran ini. Ya, ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan ini. Jadi, saya nggak melanjutkan itu, saya ingin menunjukkan bahwa Nikodemus ini seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi ini mengakui Yesus itu rabi dan guru yang diutus Allah. Dan Nikodemus sekarang juga tahu pengajarannya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Langsung sontak Nikodemus berkata, nah kalau aku udah tua bagaimana mau dilahirkan lagi? Apa aku harus masuk ke rahim ibuku lagi? Iya, puji Tuhan. Ini yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Jadi kita kembali pada Injil Matius pasal ke-9 lagi. Ya, dia tampil sebagai seorang guru. Dan biarlah Nikodemus ini wakil dari kita. Kita juga mau membuka hati, menempatkan diri sebagai seorang murid, mengakui Yesus sebagai guru kita, untuk kita belajar, untuk kita datang kepada Dia. Tadi ujian yang pertama, yang berletih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, datang kepada guru, datang kepada tabib, untuk kita mendapatkan satu pelajaran atau pengajaran, mendapatkan kesembuhan. Kalau dia seorang tabib, datang kepada dia. Jangan kita salah kepada siapa kita datang. Sebab apa? Kalau Nikodemus mengatakan Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah, maka juga ada guru palsu, guru-guru palsu. Ini nanti kita akan lihat. Kita akan lihat. Kalau Nikodemus mengatakan engkau guru, yang disebutkan tadi jelas, yang datang dari Allah, diutus oleh Allah, maka juga ada guru-guru palsu yang coba bukan untuk membangun rohani, tapi merusak rohani. Nah, ini padahal yang Tuhan Yesus hadapi ini, ada orang-orang ada orang-orang yang mengalami kelemahan, ada orang yang sakit, punya sakit penyakit. Coba. Kalau ini dia diatasi oleh guru yang benar, dibawa kepada guru yang benar, kita bisa celaka. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kita apa yang diajarkan Yesus itu. Dia tampil sebagai seorang guru yang memberitakan
Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga. Artinya dia mengajar orang-orang banyak itu, saudara. Ya. Mengajar orang-orang yang ada dalam bait Allah itu untuk bisa menerima pengajarannya. Bahwa Injil yang diberitakan itu Injil yang menceritakan tentang iman. Yang diajarkan oleh guru ini adalah iman. Berbicara tentang iman yang di dalamnya mengandung keselamatan. Ini pelajaran pengajaran yang Tuhan tunjukkan ketika dia tampil di dalam bait Allah itu. Ini harus kita lihat, saudara sekalian. Di hari-hari ini, saudara, kalau kita tidak waspada, saudara, ya banyak guru-guru, pengajar-pengajar. Tapi kita bersyukur ya ditunjukkan bagaimana Tuhan itu mengajar di bait-bait Allah atau di rumah-rumah ibadah yang diberitakan ini Injil tentang kerajaan surga. Ya, Injil tentang kerajaan surga artinya Injil yang menceritakan tentang iman untuk supaya orang yang mendengar itu boleh mendapatkan keselamatan. Dan nanti sampai akhirnya judulnya Injil kerajaan surga. Pasti Injil yang membawa kita menuju keselamatan sampai kerajaan surga. Bukan saja itu, lewat kekuatan Injil itu sanggup untuk memulihkan orang-orang sakit, ya, dan sekaligus orang-orang dalam kelemahan. Tadi saya katakan kelemahan ini dalam bahasa sehari-hari adalah cacat celah atau aib. Apapun aib kita, cacat celah kita, kelemahan kita, kalau kita mau menerima Yesus yang adalah guru yang diutus oleh Allah, apapun penyakit yang sedang kita hadapi, sakit hati mungkin orang lain tidak tahu, kita tidak terbaring di rumah sakit atau di tempat tidur, tapi sakit hatinya, tersakiti hatinya. Siapapun engkau, siapapun kita, siapapun dia, dan mungkin sekaligus ada cacat, ada aib. Aib itu wadi atau sesuatu yang memalukan, perbuatan yang memalukan, aib yang biasa ditutup rapat. Ini aib ini. Ditutup rapat sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun aib itu ditutup. Yang sampai akhirnya aib itu terbongkar. Ya, kalau toh memang seperti itu. Ya, terima Yesus sebagai seorang guru pribadi. Guru yang sedang mengajar. Dan kita menempatkan diri sebagai murid. Murid itu yang dibutuhkan apa? Taat dan dengar-dengaran. Dengar-dengaran. Ya. Saya ingin menunjukkan dulu apa yang diajarkan itu. Yang diajarkan itu adalah tentang iman yang membawa kepada keselamatan. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, saudara. Saya ingin menunjukkan ini, saya ingin pelan-pelan, saudara, supaya kita bisa percaya dan menerima. Bagaimana untuk membangun supaya kita menempatkan diri sebagai seorang murid, jadilah murid yang taat dan dengar-dengaran. Karena ajarannya apa? Ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar, ya, bagaikan seorang murid mendengar ketika guru itu mengajar. Ya, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ya ini, ketika pengajaran itu disampaikan kepada seorang murid,
biar jemaat ini menempatkan diri sebagai seorang murid, dan kita percaya, saudaraku, kamu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Yang diajarkan adalah keselamatan iman. Ini pengajaran yang dibawakan oleh Yesus. Nah, kita yang mendengar pengajarannya itu, biar kita percaya. Itu sebabnya, saudaraku, ada ayat mengatakan iman itu datang dari mendengar. Nah, kalau kita tidak mau mendengar firman, bagaimana kita mau mendapatkan iman? Tuhan yang memberikan iman kepada kita lewat kita mendengar firman Allah. Ketika guru itu mengajar, ketika Yesus itu berbicara tentang Injil Kerajaan Allah ini, dan kita percaya dan kita terima itu, maka iman itu Tuhan beri. Roma pasal 10, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 kalau tidak salah ya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini ayat 16 ini luar biasa. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya. Maka suratan Roma ini Paulus menulis, jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ini jelas jika Tuhan mengajarkan tentang Injil, tentang keselamatan, ya, mengajarkan tentang iman, maka kita yang mendengar sebagai seorang murid, sebagai sidang jemaat, harus mendengar ini, mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sebab iman itu timbul dari pendengaran. Kalau kita tidak mendengar firman Allah, tidak serius untuk mendengarkan firman Allah, ya iman dari mana? Ya, bukan iman katanya orang. Kalau kita tidak percaya dengan apa yang diajarkan, ya, iman, ya, dasar sekali yang kita harapkan dan bukti yang belum kita lihat, itu iman. Bukan seperti imannya Thomas, kalau nggak lihat dulu dia tidak percaya. Itu sebab Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Berbahagia orang yang beriman sekalipun dia tidak melihat. Untung waktu itu Tuhan belum naik ke surga. Pertemuan yang kedua dengan semua murid itu, Thomas ada. Ayo Thomas ini, cucukkan jarimu. Baru percaya. Nah, untuk zaman gereja sekarang ini, kita diajar untuk kita percaya sebelum melihat. Nah, sekarang ya firman Tuhan mengajarkan untuk kita. Kita terima dia sebagai guru dan kita sebagai murid. Yang diajarkan jelas. Yang diajarkan tentang iman keselamatan. Nah, jelas. Biar kita terima. Nah, untuk itu, saudaraku, bagi kita, sikap kita sebagai seorang murid, sikap kita sebagai jemaat, ya, sikap kita sebagai murid atau sebagai jemaat, apa yang kita lakukan sebagai seorang murid? Sikap kita adalah, atau cara kita dalam mendengarkan firman Allah, itu menentukan
untuk kita mendapatkan iman atau tidak. Untuk iman kita dipertambahkan atau iman kita malah hilang. Jadi cara kita mendengar firman Allah ini menunjuk sikap kita dalam ibadah itu. Ayo, ini menjadi koreksi buat kita. Ya, sikap kita. Coba dibaca, saya teringat ayat itu, saudaraku. Ya, dalam Injil Lukas pasal 8, saudaraku. Ya, Injil Lukas pasal 8 ini ayat yang tidak asing buat kita. Ya, tidak asing buat kita. Injil Lukas pasal yang ke-8, saudaraku. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-8, 18 maksud saya. Ayat 18 dari Injil Lukas pasal 8. Karena itu, perhatikan, kita sebagai seorang murid, seorang yang dididik, saudaraku. Ya. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi kalau kita menyadari seorang murid sebagai seorang murid, seorang yang dididik, saudaraku. Ya. Ya tentu kita semua pernah menjadi seorang murid, saudaraku. Ya saya sedikit akan bersaksi, tapi jangan ditiru perbuatan saya. Ini tidak baik. Tidak baik, tapi itulah yang pernah saya lakukan dan saya menyesal. Kenapa itu perbuatan-perbuatan saya lakukan. Saya di waktu sekolah, saudaraku, di SD masih bagus, saudaraku. Setelah di SMP, ketepatan saya ini bukan di SMP, di ST. ST itu ya setara dengan SMP lah. Ya, saya ini sukanya duduk di paling belakang. Tolong ya, saya cerita ini jangan ditiru. Anak-anak, jangan ditiru. Tidur ya, duduknya di belakang, mendengarnya nggak baik, banyak ngantuknya dan banyak tidurnya. Ini memang murid yang parah ini, saya ini. Ini satu. Kedua, kalau ada mata pelajaran yang saya tidak suka, nggak suka karena angel, sulit, saudaraku. Dan saya karena nggak mau berusaha, ya pokoknya sudah keluar kelas, saudaraku. Cangkruan di warung depan, saudaraku, sambil merokok lah, sambil apa. Ya umur-umur segitu, saudaraku. Ya, sewaktu-waktu saya kalau ingat saya juga rasa tertawa tapi juga rasa menyesal, saudaraku. Itu sebabnya saya ini paling nggak bisa sekarang ini suruh berbahasa Inggris. Nah, setiap mata pelajaran bahasa Inggris selalu saya keluar. Tapi herannya waktu ujian ya lulus, ya ngawur aja, sudah ngawur aja lah. Sampai guru saya mengatakan, guru saya seorang ibu, saudaraku. Dia katakan kalau panggil saya di sekolah itu panggil saya Karti. Karti, ya. Ya saya dimarahi juga dinasehati saya sekalian. Ya untuk supaya kalau waktu pelajaran itu ada di tempat, macam-macam. Ini kesalahan saya. Padahal seharusnya, sekali lagi itu jangan ditiru ya. Itu perbuatan yang tidak baik saya. Saya menyesal itu. Saya menyesal itu. Saya minta ampun sama Tuhan. Tapi Alkitab ini mengajarkanku sekarang. Ya, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini kebutuhan mutlak seorang murid. Kalau kita tidak mau mendengar, memperhatikan dan tidak mau mendengar, bagaimana mungkin kita bisa mengerti? Kalau kita mendengarnya nggak benar, sudah pasti kita nggak mengerti apa maksud dari apa yang diajarkan itu. Lalu hasilnya apa? Dari sikap yang semacam itu, seperti perbuatan saya yang saya ceritakan itu.
Itu sikap yang tidak baik, apa yang saya ceritakan. Jangan ditiru itu. Sekarang saya mengerti ini. Perhatikan cara kamu mendengar. Ini kunci dari seorang murid yang berhasil. Kalau kita bisa memperhatikan sungguh-sungguh, jemaat bisa memperhatikan sungguh-sungguh apa yang disampaikan dalam gereja, dalam ibadah-ibadah itu. Yang disampaikan oleh seorang gembala, yang dia juga ada seorang guru. Coba bayangkan, ketika kita datang beribadah penuh dengan masalah, tapi kita tidak memperhatikan ibadah, tidak memperhatikan firman Allah. Siapa bisa menolong? Pendetamu, gembalamu tidak bisa menolong. Yang bisa menolong adalah apa yang sedang engkau dengar. Itulah firman Allah yang disampaikan itu oleh seorang guru. Firman pengajaran ini yang disampaikan oleh seorang gembala. Jadi kata kunci, terutama bagi kita semua yang ada masalah dan persoalan, perhatikan ini, cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Siapa yang punya akan diberi. Kalau dunia yang tidak punya yang diberi, ini beda. Semakin kita memperhatikan firman Allah, menunjukkan sikap yang positif kita dalam ibadah dan mendengarkan firman Allah, semakin kita sudah punya diberi, sampai berkelimpah. Barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, tidak memperhatikan apa yang dia punya, dia tidak mendengarkan yang sungguh, apa yang dia dapat, sehingga dia tidak punya. Ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Yang tidak mau mendengarkan dengan baik, yang tidak punya, ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Yang ada yang diambil, yang dianggap ada, yang ada padanya diambil. Artinya apa? Kosong. Artinya apa? Tidak ada iman, tidak ada firman. Kenapa? Yang dianggap ada diambil. Berarti kita tidak mempunyai apa-apa. Amin. Nah, kehidupan yang tidak ada iman ini, apa yang bisa diharapkan? Tidak mau beriman, tidak mau percaya firman Allah, tidak mau menempatkan diri sebagai seorang murid, apa yang bisa diharapkan? Saudara sekalian, nah ini sebabnya, biar ya bagian yang pertama ini bagaimana saat Tuhan itu ingin membangun hubungan kita antara murid dan guru ini. Ayo kita mulai dari sikap kita sebagai seorang murid, sikap kita sebagai jemaat ketika gembalamu, gurumu mengajarkan firman Allah, terutama yang sedang gembala mengajar tentang iman, tentang keselamatan. Coba kalau kita tidak mau, saudara, kita tidak dapat iman, tidak dapat keselamatan, ya kita tinggal menuju binasa saja. Yang ada padamu pun diambil. Kosong. Nah, tujuan Tuhan mengajarkan iman kepada kita lewat mendengar firman Allah ini, yang dimulai dari sikap kita ini, tujuannya untuk supaya kita hidup dari iman. Orang benar itu hidup dari iman, bukan hidup tergantung dari dunia ini. Kalau kita hidup dari dunia ini, tergantung dari dunia ini, sementara dunia ini sedang lenyap, maka kita akan lenyap habis. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup dari iman, dari firman Allah, maka firman Allah itu hidup dan berkuasa di dalamnya, kuasa penciptaan.
Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan saja dari roti saja, tapi dari setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Perkataan itu. Sebab perkataan Tuhan itu mengandung kuasa. Ketika perkataan Tuhan itu ada dalam kita, dalam iman kita, maka di situ kita akan diajar oleh Tuhan untuk kita hidup dari iman. Orang benar itu hidup dari iman. Ayo kita perbaiki sikap kita sebagai murid, sebagai jemaat ketika kita beribadah. Ketika kita mendengarkan pengajaran firman Allah. Saya belum bicara tentang penyakit dan kelemahan. Saya baru menunjukkan sikap kita sebagai seorang murid, ya, ketika guru itu mengajar. Ya, kalau sekarang ini seringkali, ya, hamba Tuhan, guru atau gembala terganggu. Ya, terganggu, sudah nggak bawa Alkitab, bawa HP. Lalu ketika firman diberitakan, ya, yang dibuka bukan Alkitab, tapi gambar-gambar atau nggak ada apa, nggak ada HP, tertawa sendiri. Wah, itu bisa, udah mulai senyum, ya sudah, berarti ya bukan Alkitab itu yang dibaca, yang dilihat, itu pasti yang lain. Memprihatinkan. Kalau demikian, bagaimana kita bisa mendapatkan iman? Ayat yang terakhir. Roma pasal yang pertama. Jadi yang diajarkan Tuhan itu adalah tentang iman dan keselamatan. Untuk apa ini diajarkan? Jawabannya Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-16. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan suci, saudara. Ayat yang ke-16 pasal yang pertama. Sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini lihat tulisan Paulus ini. Dia menyatakan diri. Sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Efesus tadi. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi nyoto, terbukti, ada wujudnya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang mulai atau yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, mulai dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar, ini tujuannya. Yesus mengajari bait Allah itu memberitakan Injil kerajaan surga dan melenyapkan penyakit dan kelemahan itu untuk supaya umat itu, jemaat itu, murid itu beriman. Bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, bukan kepada dunia ini. Beriman kepada Tuhan. Sebab orang benar itu hidup dari iman. Seperti ada tulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Itu sebabnya Injil Lukas mengatakan, apakah masih ada iman? Jangan sampai Yesus datang, kita tidak beriman, tidak ada iman. Ya, kita perbaiki sikap kita dalam ibadah, sikap kita sebagai murid. Ya, ketika guru itu mengajar, sikap kita sebagai jemaat terhadap gembala. Ketika gembala itu dengan bersusah payah, bergumul, menggumuli, ya, untuk supaya jemaat bisa mendengarkan firman Allah. Tapi ternyata
tidak mendapatkan respon yang positif. Yang rugi kita. Yang rugi kita. Amin, saudaraku. Kalau sikap kita semacam itu, mulai dari saya. Ada tubuh dan darahnya Kristus. Biar kita datang. Untuk kita layak untuk mengangkat tubuh dan darah Kristus. Kita angkat dengan layak, artinya apa? Kalau sikap kita sudah semacam itu, tidak menempatkan diri sebagai jemaat atau sebagai murid yang benar, biar kita minta ampun kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Mohon pertolongannya. Mari kita akan persiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri. Saya belum lagi juga bicara tentang ibadah itu apa. Masih terlalu banyak, firman Allah begitu luas. Tapi biar kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan juga yang akan membukakan rahasianya untuk kebutuhan kita. Dalam ibadah raya ini, mari kita akan manfaatkan tubuh dan darahnya Kristus ini untuk bisa menolong kita. Kita mau bersekutu. Kita bersekutu supaya kita bersekutu dengan Dia. Kita ada dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ya. Buku Pesalu nomor 166, ku hanya mau tahu. Ya, jangan sampai sikap dan perbuatan kita ini justru menutup jalan kerajaan surga itu. Dan saya yakin Tuhan tidak akan pernah menutup kalau kita menempatkan diri sebagai kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita akan pujikan ini. Ku hanya mau tahu. Jangan menutup pintu surga bagiku, dan jangan biarkan matahari terhenti. Beri ku lihat pribadimu yang suci, ya Tuhanku, biar ku tahu bahwa Kau tetap mengasihiku. Haleluya. Jangan menutup pintu surga bagiku, dan jangan biarkan matahari terhenti. Beri ku lihat pribadimu yang suci, ya Tuhanku, biar ku tahu bahwa Kau tetap mengasihiku. Jangan menutup pintu surga bagiku, dan jangan biarkan matahari terhenti. Beri ku lihat pribadimu yang suci, ya Tuhanku, biar ku tahu bahwa Kau tetap mengasihiku. Biar ku tahu bahwa Kau tetap mengasihiku. Biar kita tundukkan kepala. Biar kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup surga bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah membuat matahari berhenti. Matahari itu kasihnya Allah. Tergantung sikap kita, perbuatan kita. Jangan-jangan kitalah sendiri yang menutup pintu surga itu, yang membuat matahari terhenti. Kasih Allah itu tidak berlaku untuk kita. Tapi sebaliknya, biarlah kita memohon kepada Tuhan
beri kulihat pribadimu yang suci ya Tuhanku. Ini doa, biar ku tahu bahwa kau tetap mengasihiku. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu pada pagi, pada siang, pada sore hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Banyak teguran-teguran, koreksi daripada firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu ini juga di hadapan Engkau sebagai seorang murid, seperti hanya Nikodemus, juga jemaat-Mu Tuhan, juga seorang murid. Kami mengakui Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami, ketidaksungguhan kami, ketidaktaatan kami Tuhan. Ampuni kami. Kami mau selamat Tuhan. Kami mau mendapatkan iman dari Engkau. Kami mau Tuhan hidup dari iman. Itu sebabnya Tuhan ampunkan kekurangan kesalahan kami Tuhan. Sucikan hati kami supaya kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya, sebab di balik itu ada janji kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan kami akan mengalami kebangkitan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, layakkan kami dan kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan persiapkan perjamuan suci ini. Kita siapkan, saya ingin menunggu kepada kita semua. Menunggu kita semua untuk kita mendapatkan tubuh dan darahnya Kristus untuk perjamuan suci ini. Kalau sudah kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Biar kita terima tubuh dan darah Kristus dengan hati yang layak. Kita angkat tinggi-tinggi tubuhnya Kristus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan, kita bersekutu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima tubuh dan darah tubuhmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman dan perjamuan suci yang sudah kami terima. Kami meyakini Tuhan, kami menerima Tuhan. Sebab di balik dari semuanya ini, kehidupan kekal yang Engkau sediakan kepada kami. Iman dan keselamatan sampai kehidupan kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu melimpah. Dan Tuhan tetapkan dalam hati kami dan menjadi iman. Dan kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Saudara sekalian, demikian rangkaian ibadah raya pada Minggu Raya ini yang disertai dengan perjamuan suci, dan Tuhan sudah memberkati kita semua dengan limpahnya. Mohon perhatian untuk kita semua yang berkaitan dengan jadwal ibadah kita dalam sepekan ini. Mohon perhatiannya supaya nanti tidak salah, tidak kecelek, mohon perhatiannya. Ibadah dalam sepekan ini, ada perubahan berkaitan dengan adanya saudara kita yang merayakan Lebaran. Lebarannya memang tanggal 2 dan 3, Untuk itu, untuk sepekan ini, ke depan ini, atau tanggal 4 itu yang mestinya ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Juga tanggal 5 itu hari Kamis, yang juga ada doa penyembahan. Untuk ini ditiadakan, jadi nanti dalam minggu ini tidak ada ibadah PA, juga tidak ada ibadah doa penyembahan. Kita berdoa masing-masing di tempat kita masing-masing, dan kita kembali nanti pada hari Minggu tanggal 8, hari Minggu tanggal 8 Mei, jam 5:30 sore tepat, Sementara juga di Dirirejo nanti tanggal 9 itu hari Senin, ibadah keluarga akan segera juga dimulai tanggal 9 itu, yaitu jam 7 malam atau jam 19 tepat, atau jam 7 malam tepat, dimulai ibadah. Kita akan lakukan itu, kita mulai kegiatan-kegiatan hidup, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mohon perhatiannya sekali lagi, nanti pada hari Rabu dan Kamis tidak ada ibadah, dan kita kembali pada tanggal 8 Mei, ibadah Minggu Raya, puji Tuhan. Juga saya perlu menyampaikan, bahwa ibadah kita, kita merindukan untuk bisa beribadah tatap muka. Jika seizin Tuhan, nanti kita akan mulai tanggal 26 Mei, itu hari Kamis, dan sekaligus di tanggal merah itu memperingati hari kenaikan Tuhan. Itu kita akan adakan ibadah tatap muka. Biarlah mulai saat itu, nanti dikasih izin Tuhan sampai selanjutnya kita akan tatap muka, ibadah tatap muka tanggal 26. Dan untuk itu saya juga perlu menyampaikan, kemarin itu saya sempat bersama Mas Sony Mahendra, juga Mas Musa, maunya sih mau dandan persiapan, setelah kami mulai bersih-bersih, dan akhirnya saya coba untuk memasang kaca. Kaca itu ada gambarnya alat tabernakel, setelah kami mau pasang, ternyata rangkanya, kusennya itu lapuk sama sekali. Akhirnya kita batalkan, saya kembali ngomong-ngomong dengan Mas Sony, dengan Mas Musa di situ. Kita ambil keputusan, untuk kita segera perbaiki, kita ganti nanti kusennya itu dari aluminium, juga sekaligus nanti supaya kaca-kaca yang ada gambar-gambar tabernakel itu bisa dipasang di situ dan aman. Dan untuk itu, mohon doa dari saudara sekalian supaya pekerjaan ini sebelum tanggal 26 Mei sudah bisa selesai. Tentu dalam renovasi kecil ini, membutuhkan dana dan biaya. Dan untuk itu saya menyampaikan kepada jemaat, jika sidang jemaat tergerak hati untuk memberikan persembahan untuk perbaikan jendela-jendela, minimal ada 3 jendela, siap dengan bingkainya, juga ada 3 gambar lagi harus dipasang bingkai, nanti akan digantung di tembok sebelah. Itu membutuhkan dana, kita juga belum tahu. Saya juga sudah menghubungi Mas Mesak untuk bisa membantu mengerjakan pekerjaan ini, dan kita doakan supaya nanti pada saatnya tempat ibadah itu bisa digunakan. Dan sekali lagi, jika Tuhan tergerak hati untuk memberikan persembahan untuk renovasi kecil ini,
ya dipersilahkan, saudaraku, dipersilahkan ya, lewat saya juga boleh, lewat bendahara pembangunan ya, kas pembangunan Ibu Kasmi juga boleh, juga langsung ke Ibu Nimas juga boleh, cuma tolong ditulisi ini untuk apa ya, supaya nanti pertanggungjawabnya itu jelas. Ini yang bisa saya sampaikan ya untuk kita semua. Puji Tuhan ya, kita akan akhiri ibadah dengan doa berkat. Kita akan mendoakan ya Ibu Ibet, Ibu Ibet yang dalam pemulihan di rumah. Juga kita mendoakan Ibu Ani Warau yang saat ini ya opname di rumah sakit RSAL ya. Kita doakan supaya Tuhan memberikan pertolongan. Mari kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong, baik yang dirawat di rumah sakit Tante Ani Warau, juga ibadah dalam pemulihan di rumah, juga orang-orang tua kami dalam usia lanjut. Biar Tuhan memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk mengiringi Engkau. Tuhan memberkati saya pribadi, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, anak-anak kami, anak-anak-Mu semua Tuhan, yang masih belajar di sekolah, baik itu mulai dari TK sampai di universitas. Tuhan juga menolong, memberkati semua, memberikan hikmat akal budi yang dari Engkau. Bahkan sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami letih, lesu, dan berbeban berat, biar Tuhan Engkau juga memberikan pertolongan yang ajaib, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu dalam bentuk apapun juga, kami perintahkan kamu semua dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan pertolongan. Juga kami serahkan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan Tuhan. Engkau juga menolong baik ibadah ini, Engkau sudah memberkati untuk sepekan ini, nanti minggu depan Tuhan kiranya Engkau juga memberikan firman Allah, bahkan kerinduan kami untuk ibadah tatap muka Tuhan juga membuka jalan. Juga kami sedang akan menjalani renovasi tempat ibadah, juga kami serahkan ke tangan-Mu, dan Tuhan turut campur tangan dan memberkati apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan hati kami, hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami doakan pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri. Tuhan boleh bahu-membahu untuk memikul tanggung jawab ini. Tuhan memberikan hikmat akal budi sehingga kebijakan-kebijakan itu bermanfaat untuk seluruh bangsa kami. Jauhkan dari pertengkaran, permusuhan, tapi kirimkan damai sejahtera tengah-tengah bangsa kami, terutama kehidupan anak-anak-Mu bisa leluasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Kami menyerahkan diri sepenuh kepada-Mu Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu, imam-imam-Mu, sidang jemaat semua Tuhan, Engkau siapkan untuk kami kembali melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat kita semua. Amin.